Ya pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Yusuf Warsin dari Kompolnas. Selamat sore Pak Yusuf Warsin, apa kabar? Selamat sore, kabarnya baik, alhamdulillah. Ya, Pak Yusuf, siang tadi polisi mengumumkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua yakni Putri Chandrawati. Sejauh ini bagaimana pengawasan Kompolnas terhadap Polri dalam pengusutan kasus ini, Pak Yusuf? Kompolnas sampai hari ini terus memonitor, memantau jalannya pengusutan oleh tim SUS dalam terkait pembunuhan berencana, begitu juga Inspektorat Khusus terhadap pihak-pihak yang terlibat Verdi Sambo, termasuk yang menghalang-halangi penyidikan. Nah, tentu ini kita sambut baik penetapan Ibu PC menjadi tersangka. Penetapan tersangka Ibu PC ini dapat dipandang menjawab berbagai macam spekulasi publik terkait Ibu PC sendiri. Nah, ini sangat langkah maju tim SUS telah menetapkan. Selain Ibu PC kan ditetapkan juga tersangka lain yang itu terkait dengan menghalang-halangi penyidikan, Mbak. Ya. Ya, Pak Yusuf, terkait sejumlah anggota Polri yang disebut-sebut menghalang-halangi penyidikan, kemudian juga menghilangkan barang bukti, apalagi CCTV vital sudah ditemukan. Bagaimana ke depannya selain sidang etik terkait dugaan pelanggaran pidana, seperti apa? Pertama tentu kita mendorong agar tim SUS segera melimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum khusus terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk yang disangkakan 338 yang para tersangka itu turut serta di dalam pembunuhan tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan penegakan kode etik ini juga harus segera, khususnya Verdi Sambo yang sebenarnya sudah mengaku pengakuan itu adalah pembuktian sempurna, maka proses sidang komisi kode etik ini harus segera, yang bersangkutan segera diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Yang paling berat itu kan pemberhentian tidak dengan hormat. Begitu juga dengan yang terkait dengan menghalang-halangi penyidikan, penegakan kode etiknya juga segera dan pemberkasannya agar segera dilakukan juga sehingga dengan waktu yang cepat bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan pelimpahan tersebut segera P21 atau berkas lengkap. Ya, Pak Yusuf, sebelum kita melanjutkan dialog kita sore hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang meminta seluruh jajarannya untuk tak segan-segan memberantas segala tindak kejahatan. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, mohon maaf Pak Yusuf, kita lanjutkan kembali dialog kita sebelum nanti kita mendengar seperti apa arahan dari Kapolri terkait untuk memberantas segala jenis kejahatan. Nah, Pak Yusuf, dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini seakan membuka kotak Pandora di mana Verdi Sambo disebut sebagai sosok yang berpengaruh di institusi Polri, kemudian terlibat dalam tindak kejahatan lainnya yang ini juga perlu diselidiki lebih dalam. Bagaimana upaya untuk membongkar ini semua dan untuk dalam upaya bersih-bersih di tubuh Polri ini, Pak Yusuf? Saya kira di dalam pantauan kami, Kapolri sudah cukup bagus melakukan pengusutan kasus Verdi Sambo yang diduga melakukan pembunuhan berencana ini dengan melibatkan ya termasuk bawahannya. Sebenarnya kan ini bisa dikatakan kerajaan Verdi Sambo di dalam peristiwa kematian Brigadir J ini ada dan itu sudah runtuh. Personil-personil yang diperintahkan, apakah itu melakukan pembunuhan maupun yang diperintahkan untuk menutup-nutupin kasusnya yang masuk dalam kategori tindak pidana menghalang-halangi penyidikan, sebenarnya kan ini sudah dibongkar dan ini runtuh. Kapolri cukup tegas memindahkan personil-personil yang itu dalam pengaruh dan perintah
Verdi Sambo. Jadi saya kira ini sudah bagus, Mbak, dalam kasus terkait dengan Verdi Sambo ini untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Tentu untuk kasus lain ya sementara kita mendorong tim sus, inspektorat khusus fokus dulu agar ini diselesaikan, berkasnya dilimpahkan ke JPU. Adapun berbagai macam informasi terkait dengan Verdi Sambo dalam kasus lain dan sebagainya, tentu itu kita sarankan juga tetap didalami. Hanya fokus kasus ini segera dilimpahkan ke JPU dulu. Baik, Pak Yusuf, nanti kita akan bahas juga mengenai sikap Kapolri dan juga kinerja tim sus yang berhasil mengungkap kasus ini. Namun usai jeda, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Itulah pernyataan tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait perintah pemberantasan judi. Kapolri menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya, terutama terkait penanganan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dunia perjudian memang saat ini menjadi sorotan. Tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah praktek judi terutama judi online sedang dilakukan pemberantasan secara masif. Pemain judi dan bandar pun dibuat ketar-ketir beberapa pekan terakhir ini. Perintah tegas dan serius dari Kapolri hari ini semakin menjadi warning bagi pelaku judi. Kapolri bahkan meminta jajarannya angkat tangan jika merasa tidak sanggup melaksanakan perintahnya. Yang nggak sanggup angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi sesegera mungkin. Kapolri mengawali arahannya dengan memerintahkan seluruh jajaran untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap Polri yang belakangan menurun akibat peristiwa penembakan di Duren 3. Bahkan Kapolri menjabarkan hasil survei publik terhadap kepolisian sempat anjlok akibat kasus tersebut. Kini setelah kepolisian membuktikan komitmennya untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas, perlahan kepercayaan publik mulai kembali. Kasus Verdi Sambo kini menjadi pertaruhan marwah kepolisian di mata publik. Ya, kami masih bersama Yusuf Warsin dari Kompolnas. Pak Yusuf, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk memberantas segala jenis kejahatan termasuk perjudian dan tidak segan-segan mencopot anggotanya yang terlibat. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini jika dikaitkan dengan isu Verdi Sambo yang diduga terlibat dalam kejahatan perjudian ini, Pak Yusuf? Yang disampaikan Pak Kapolri itu sudah sepatutnya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum terkait dengan perjudian ataupun tindak pidana lainnya, itu memang harus diberantas secara tegas. Terlepas terkait dengan kasus Verdi Sambo, tentu Kompolnas akan mengawasi terkait dengan pemberantasan perjudian, apakah itu yang ada di darat maupun yang di online, termasuk kejahatan-kejahatan lainnya. Tentu ini tidak harus terkait dengan Verdi Sambo. Ke depan ini tetap harus dilaksanakan. Kemudian apa upaya yang harus dilakukan untuk melacak dan memberantas oknum polisi yang diduga terlibat kejahatan agar arahan Kapolri ini bisa benar-benar dijalankan dengan baik? Ya, bagaimanapun kami kan Kompolnas berfungsi sebagai pengawasan fungsional melalui pemantauan dan penilaian. Yang itu kami lakukan dapat menerima saran dan keluhan masyarakat. Masyarakat apabila mendapatkan informasi ataupun mengetahui adanya praktek-praktek perjudian, terlepas apakah ada oknum anggota atau tidak, tetap
dapat menyampaikan kepada Kompolnas, sehingga ini kita monitor, kita minta agar pihak Polri untuk bisa menindak. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh Kompolnas sebagai pengawas fungsional, Mbak. Ya, terlepas dari hal ini, melihat penegakan hukum yang tengah dijalankan dalam beberapa minggu terakhir juga marak polisi yang kemudian menggerebek dan mengungkap beberapa bandar perjudian yang diungkap oleh polisi. Bagaimana Pak Yusuf menyikapi hal ini? Saya kira sudah tepat, dan sebelum pun ada kasus Ferdi Sambo ini, sebenarnya Kompolnas juga pernah atau mendapatkan keluhan terkait dengan praktek perjudian, baik itu yang darat maupun olet. Sebelum ada peristiwa Duren 38 Juli ini juga, sebenarnya kan pihak kepolisian sendiri telah gencar melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek perjudian tersebut, Pak, sebenarnya. Hanya pada saat ini karena ada isu yang dikaitkan dengan Ferdi Sambo, tentu hal ini dilakukan lebih masif lagi untuk memastikan bahwa apabila ada oknum-oknum yang terlibat, tentu harus ditindak tegas. Apabila itu pejabat, tentu harus segera dicopot. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warsin dari Kompolnas telah bergabung bersama kami di Breaking News. Terima kasih, Mbak. Ya, pemirsa, sebelumnya Kapolri memerintahkan jajarannya untuk tidak segan-segan memberantas segala jenis kejahatan, mulai dari peredaran narkoba, kemudian juga perjudian dan lain sebagainya, dan juga Kapolri menyatakan tidak akan segan-segan mencopot anggotanya yang terlibat. Kapolri juga mendorong seluruh anggotanya untuk terus bekerja dengan baik meskipun di tengah kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret Irjen Ferdi Sambo yang disebut sempat menurunkan kepercayaan publik kepada Polri, namun Kapolri yakin bahwa marwah institusi Polri dapat kembali mendapatkan citra yang baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.